Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya Randi Hidayatullah dari PT Multipolar Teknologi Tbk. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi Nutanix kali ini mengenai DevOps dan IoT. Namun sebelum kita masuk ke DevOps dan IoT, kita mengetahui dulu apa yang disebut dengan Cloud Native App. Bapak Ibu ada sudah tahu apa itu Cloud Native App? Oke. Cloud Native App ini adalah aplikasi yang terdiri dari 4 karakteristik. Di sini juga di slide pertama kita bisa lihat ada 4 panah. Oke, Cloud Native App ini arsitekturnya pertama berbasis microservices. Nah, dia berbasis microservices yang memiliki computing process yang disimpan di dalam kontainer. Lalu metodologinya itu menggunakan DevOps. Jadi DevOps ini adalah metodologi yang dimana karena dia metodologinya DevOps, maka implementasinya menggunakan CI/CD. Nah, jadi itu yang dinamakan Cloud Native App. Syaratnya harus lengkap keempat komponen atau karakteristik ini. Jika ada kurang, itu belum bisa dikatakan sebagai Cloud Native App ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dalam aplikasi itu ada yang tipenya monolith dan ada yang tipenya microservice. Nah, yang bagian kiri ini Bapak Ibu ini adalah monolith. Kita bisa lihat sebelum saya menjelaskan, kita bisa lihat sekilas saja ya sudah terbentuk ya gambaran. Oh, ini jadi nyatu nih Mas, jadi satu paketan. Nah, betul, monolith ini adalah aplikasi yang isinya terdiri dari satu paket. Yang paket ini juga saling beririsan, saling mempengaruhi satu sama lain. Dan biasanya hanya memiliki satu database. Nah, berbeda dengan yang namanya microservice, kita bisa lihat sini kecil-kecil dan banyak ya cabangnya. Karena apa? Karena microservice ini dia memang tidak beririsan dengan yang lain, tapi dia setiap satu bundar ini memiliki satu service yang berbeda. Nah, setelah memiliki service yang berbeda, setiap komponen microservice ini juga memiliki database yang berbeda. Ya, nah, mereka saling berkomunikasi menggunakan API atau UI di sini, Application Programming Interface. Nah, jadi kalau monolith dia satu kesatuan dan saling beririsan. Kalau microservice ini berbeda service-nya dengan yang lain, tapi terhubung dalam satu API dan juga memiliki database pada setiap service yang dimiliki. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya Bapak Ibu, ini adalah microservice arsitektur, di mana saya udah bilang bahwa ini banyak nih service yang terkandung dalam satu dalam satu graph ini. Mereka punya banyak microservices yang dimana tiap microservice ini beda nih service-nya satu dengan yang lainnya. Terbukti ya, dia beda. Di sini contohnya account services, inventory service, shipping service. Nah, tadi saya juga bilang dia masing-masing punya database sendiri. Account punya database sendiri, inventory punya database sendiri, dan mereka terhubung dalam satu API. Ini permisalan kita bisa akses dari mobile ya, kita juga bisa akses dari browser. Nah, sekilas kebayang ya Bapak Ibu, mana sih yang sekarang ini lebih sering digunakan di masa yang cukup cepat saat ini, mana yang lebih sering digunakan? Tentunya microservice ya. Kenapa? Karena monolith ini cukup usang ya. Kalau dia harus membuat suatu development, nah dia harus balik lagi mempengaruhi yang lain. Contoh,
mau ubah nih UI-nya, otomatis business logic-nya dan data access layer-nya juga akan ikut diubah. Nah, ini butuh satu proses yang lama untuk melakukan suatu development. Berbeda sekali dengan microservice atau microservices yang pada saat development satu dengan yang lainnya tidak beririsan. Jadi dia masing-masing bisa langsung development, test, dan juga langsung di go live. Nah, contoh yang paling simple misalkan Gojek ya Bapak Ibu. Semua pasti sudah pernah memakai Gojek. Di situ ada GoPay, ada GoSend, ada GoFood. Nah, itu macam-macam. Kalau misalkan katakanlah GoPay-nya di develop, maka tidak akan mengganggu yang namanya GoFood ataupun GoSend, apalagi GoRide. Nah, ini contoh aplikasi yang menggunakan microservice development atau microservice arsitektur. Nah, di Nutanix sendiri kita juga pakai microservice tersebut. Kalau Bapak Ibu tahu, Nutanix itu punya C-Frame, dia juga ada Era, ada juga Prism yang waktu itu saya kasih tahu, lalu juga ada Prism Pro. Nah, masing-masing ini tidak saling bersinggungan apabila akan ada update. Tentunya akan lebih maksimal jika digunakan dalam proses bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Oke, demikian penjelasan mengenai Cloud Native App dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya, Randi Hidayatullah, dan Multipolar Teknologi bersama dengan Nutanix akan bisa memberikan solusi Nutanix terbaik bagi bisnis Bapak Ibu dalam waktu dekat. Terima kasih, selamat siang.